Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar kembali tentang kewajiban dan hak di sekolah. Yang sebelumnya, materi kewajiban dan hak di sekolah kita mempelajari tentang hak kewajiban kita di rumah pada subtema pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya, duduk yang rapi. Jika sudah disiapkan alat tulisnya, sudah disiapkan buku tulisnya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan mari kita simak penjelasan dan pemaparan materi berikut. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang hak dan kewajiban kita di rumah. Jadi kita juga telah jelaskan tentang hak dan kewajiban kita itu apa saja di rumah. Masihkah kalian ingat apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah hal yang memang menjadi keharusan yang diperoleh. Sedangkan kewajiban adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban di rumah, kemarin kita sudah membahas hal ini bukan? Kalian tentu masih ingat. Di sini, Mister hanya ingin menguatkan kembali agar materinya tidak dilupakan. Jadi mari yuk kita ingat kembali. Hak kita di rumah adalah mendapatkan kasih sayang. Setelah kedua orang tua kita menikah, setelah kedua orang tua kita melahirkan kita, maka kita berhak mendapatkan yang namanya kasih sayang. Mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua kita, diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, dibimbing dengan baik, dengan sopan. Nah, itu semua merupakan bentuk kasih sayang dan juga pendidikan dari orang tua kita, dan itu merupakan hak kita di rumah. Selain itu, kita mendapatkan sangan dan pangan. Orang tua kita memberikan makanan, minuman pada kita, memberikan kita pakaian yang bisa kita pakai untuk kita pergi keluar, yang bisa kita pakai saat kita ingin tidur, ingin kemanapun. Nah, hak-hak tersebut bisa kita raih tentu saja setelah kita memenuhi kewajiban kita di rumah. Salah satunya adalah cium tangan kepada orang tua kita, yang ini merupakan bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Karena orang tua kita juga memiliki hak dari kita, yaitu hak dihormati, hak diberikan kasih sayang, hak untuk ditaati. Selain cium tangan kepada kedua orang tua kita, misalnya, cium tangan kepada kedua orang tua kita yaitu ketika ingin pergi sekolah dan ketika pulang sekolah. Yang kedua, membantu kedua orang tua kita. Membantu kedua orang tua kita itu bisa kita lakukan dengan cara membantu mencuci piringnya, membantu menyapu, membantu mengepel semampu kita. Yang ketiga, kewajiban kita di rumah adalah menjaga mereka. Apalagi saat mereka sudah semakin tua, kita harus menjaga mereka. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat menyanyi bukan tentang saat ibuku tua nanti. Nah, di salah satu liriknya adalah kita menuntunnya, kita menjaganya. Nah, yang ketiga, membereskan tempat tidurnya. Ya, kita sebagai seorang anak memiliki kewajiban di rumah membereskan tempat tidur kita setelah kita bangun dari tidur. Tidak perlu lagi orang tua kita yang membereskannya karena kalian sudah kelas 3, kalian harus sudah mulai bisa mandiri sedikit demi sedikit. Hari ini kita membahas tentang hak dan kewajiban kita di sekolah. Setelah sebelumnya tadi kita sedikit mengulang tentang hak dan kewajiban kita di rumah. Dan kita sedikit membahas tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, ya. Dan Mister yakin kalian masih mengingat, walaupun tadi hanya sekedar penguatan.
Hak dan kewajiban kita di sekolah sebagaimana yang di awal kalian telah lihat. Kalian setiap hari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai pulang nanti, selalu ke sekolah untuk menuntut ilmu, bukan? Kalian sudah tahu belum hak dan kewajiban kalian di sekolah? Jangan-jangan kalian datang ke sekolah, tapi tidak tahu nih, atau belum tahu bagaimana kewajiban dan hak kalian. Makanya hari ini kita membahas itu. Yang pertama adalah hak di sekolah. Hak di sekolah artinya hal yang harus kita dapatkan di sekolah. Apa saja sih hak kita di sekolah? Yang pertama, siswa berhak dibantu, yakni kalian sebagai murid-murid yang Mister ajarkan, kalian berhak dibantu. Berhak dibantu dalam pembelajaran yang kalian rasa sulit. Dalam permasalahan yang kalian rasa sulit, kalian berhak untuk minta bantuan kepada seorang guru seperti Mister ini. Yang kedua, siswa berhak didengar saat berbicara. Ya, siswa berhak didengar saat berbicara karena siswa dia boleh membuat argumen, membuat ide baru, membuat saran kepada seorang guru. Yang ketiga, siswa berhak disapa dengan lembut, bukan dengan dibentak-bentak. Jadi Mister ketika bertemu dengan kalian harus menyapa kalian dengan lembut. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anak. Dan itu juga agar kalian semakin semangat dalam pembelajaran dan tertarik untuk belajar. Yang keempat, siswa berhak didoakan agar kalian lancar, agar kalian semakin pintar, agar kalian semakin rajin. Lalu yang kelima, siswa juga berhak yang namanya diajarkan dengan baik, dengan teliti, dan semisal. Kewajiban kalian di sekolah artinya hal yang harus kalian lakukan di sekolah. Apa saja hal tersebut? Kewajiban di sekolah, kalian adalah harus berterima kasih. Berterima kasih kepada guru yang telah memberikan pembelajaran ilmu informasi kepada kalian. Yang kedua, membantu siapa saja yang membutuhkan. Membantu siapa saja yang membutuhkan, kalian tidak perlu memandang ras, suku, dan agama. Yang kedua, selalu berbicara yang sopan, apalagi terhadap guru. Pada teman juga harus. Jadi tidak boleh tuh ngomong, hei bodoh, hei goblok, hei, wah itu tidak boleh. Itu tidak sopan, tidak santun, dan tidak mencerminkan sebagai seorang yang terpelajar. Bukan kalian belajar di sini untuk menjadi seseorang yang terpelajar, memiliki attitude, budi pekerti yang baik. Nah, oleh karena itu kalian harus membiasakan diri berbicara yang sopan. Susah, Mister. Susah. Ya, semuanya memang susah. Oleh karena itu kalian harus yang namanya melatih diri kalian setidaknya di sekolah. Setidaknya di sekolah. Nah, yang ketiga, mengucapkan terima kasih ke siapapun. Nah, ini seperti poin satu tuh, berterima kasih. Jadi siapapun yang menolong kalian nanti, siapapun yang telah membantu kalian, menolong kalian, memberikan kalian perhatian, kalian ucapkan terima kasih. Kan itu bentuk bantuan yang telah mereka berikan, yang mereka korbankan untuk kalian. Yang keempat, selalu meminta maaf jika berbuat salah. Ya, mau itu adik kelas kalian, mau itu kakak kelas kalian, mau itu siapapun, saudara kalian. Ketika kalian berbuat salah, berarti kalian melakukan kesalahan. Kalian telah mengambil hak dia. Karena itu kalian harus yang namanya minta maaf. Katakan, maaf ya, saya tadi telah berbuat salah. Seperti itu. Yang kelima, menaati peraturan sekolah, seperti tidak terlambat ke sekolah. Lalu, tidak bolos. Tidak bolos ya ini, kalian jangan bilang ke rumah, bilang sama mama, sama papa, atau ayah, ibu, bilangnya berangkat ke sekolah, ternyata main ke warnet, main ke PS. Nah, itu tidak boleh. Harus menaati peraturan sekolah, tetap masuk, tetap hadir, ikuti pembelajarannya dengan baik, dengarkan guru kalian. Yang keenam, berteman dengan siapa saja. Jangan kalian lihat, oh, ini mah dia kulitnya hitam, oh, ini mah dia dari suku ini. Tidak boleh. Kita ini bangsa Indonesia,
berbineka tunggal ika, bermacam-macam ragam, dan semuanya itu satu tujuan. Kita disatukan dengan Pancasila. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila yang mengatur keanekaragaman kita, dan kita harus menghargai perbedaan itu. Nah, sebelum kita kerjai bersama soal berikut, 1, 2, dan 3 ini ada 3 soal. Mister ingin menceritakan sebuah kisah tentang Benny. Benny bersekolah di SDN Cimone 3. Benny melihat gurunya sedang kebingungan dalam menghadapi suatu permasalahan. Gurunya ini bingung mengapa banyak anak-anak yang mereka itu boros sekali dalam jajan. Padahal mereka sudah disediakan yang namanya bekal minuman dari rumah. Benny pun bertanya kepada gurunya tersebut, "Bapak, memang bekal itu harus dimakan dan diminum ya? Kan kita memang diberikan uang oleh kedua orang tua kita. Dan uang itu kan untuk kita jajan." Lalu guru itu pun tersenyum melihat Benny. Karena Benny ini ternyata anaknya ingin tahu. Benny ini ingin mengetahui lebih dalam, apa sih? Kenapa guru ini bingung? Karena telah mendapatkan laporan seperti itu dari salah satu orang tua muridnya. Lalu Benny pun bertanya lagi, memang kalau duit habis kan besok ada lagi diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, gurunya pun akhirnya memberikan penjelasan bahwasannya kedua orang tuanya itu bekerja mencari uang itu memang untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam sebulan. Tapi yang namanya kebutuhan itu terkadang dalam sebulan tercukupi, kadang tidak. Makanya orang tua menyiapkan bekal agar kalian tidak jajan, kata gurunya, agar kalian tidak jajan dan duit kalian utuh bisa kalian tabungkan. Nah, seperti itu Benny tersenyum sambil bilang, "Oke, kalau seperti itu, mulai besok Benny tidak akan lagi yang namanya boros. Benny akan cukup membawa bekal dari rumah, makanan dan minuman, dan akan jajan secukupnya." Mendengar itu, guru itu pun tersenyum. Nah, kalian bisa simpulkan nggak dari cerita tadi, mengapa kita sangat penting berhemat? Ya kan, pertama karena tadi kewajiban kita sebagai seorang anak adalah membantu kedua orang tua kita. Salah satunya apa? Mengurangi pengeluaran orang tua kita. Pengeluaran orang tua kita itu sangat besar mungkin saja. Ditambah lagi kalau kita boros. Makanya kita jangan sampai boros. Nah, coba yuk kita kerjai bersama, kita baik lagi. Coba dibaca soal nomor 1. Sebutkan 3 kewajiban di sekolah. Nah, ingat-ingat ya. Taati guru, berterima kasih, berteman sama siapapun. Yang kedua, ya, sebutkan 3 hak di sekolah. Hak di sekolah adalah tadi apa? Hak didengarkan, hak disapa dengan baik, hak mendapatkan bimbingan. Yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban? Karena kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan agar kita juga mendapatkan hak yang akan diberikan oleh orang lain. Oke, mudah bukan? Terima kasih semuanya, sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.